Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ilma Aulia dengan NIM 2511102433073. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman di materi pembelajaran bahasa Indonesia di materi kedua, yaitu tentang ragam bahasa Indonesia atau ragam bahasa ilmiah, teman-teman. Nah, teman-teman, ragam bahasa ilmiah ini sendiri itu adalah gaya bahasa yang wajib, lugas, jelas, dan juga objektif, teman-teman, untuk menyampaikan suatu gagasan. Nah, intinya ini teman-teman, tulisan itu bersifat berdasarkan pemikiran logis dan juga fokus pada gagasan sebagai pangkal tolak, yang dimana ini artinya adalah titik awal atau pusat perhatiannya si gagasan itu sendiri, supaya terasa netral dan juga profesional. Sehingga pada kata ganti orang pertama seperti kata saya atau kami itu harus dihindari dan diganti dengan kata penulis ataupun kalimat pasif. Selain itu, bahasa juga harus ringkas, padat, dan juga konsisten dalam penggunaan ejaan ataupun istilah teknis dalam ilmunya, agar tidak berbelit-belit dan juga terlihat tetap profesional. Nah, itu tadi rangkuman dari materi pembelajaran kedua bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan beralih ke 3 buku yang sudah saya baca. Oke, yang pertama itu ada buku dengan judul Komunikasi Bahasa Baru Masyarakat Indonesia, dan penulisnya adalah Nur Ainun Najah, Muhammad Syahroni Syawaludin, Denny Julian Rezano Malik, dan kawan-kawan. Nah, dalam buku Komunikasi Bahasa Baru Masyarakat Indonesia ada 3 bahasa yang keluar seiring dengan perkembangan teknologi melalui platform media sosial. Nah, jadi yang bahasa-bahasa ini, yang pertama ada bahasa gaul, terus yang kedua ada bahasa kaum minoritas atau kaum waria, dan yang terakhir ada bahasa alay. Oke teman-teman, pada buku Komunikasi Bahasa Baru Masyarakat Indonesia ada 3 bahasa yang disebutkan. Yang pertama itu ada bahasa gaul, dan yang kedua ada bahasa kaum minoritas atau bahasa waria gitu. Bahasa kaum waria, dan yang terakhir ada bahasa alay. Nah, bahasa ini keluar atau timbul seiring dengan perkembangan teknologi melalui platform media sosial. Tidak hanya platform media sosial aja teman-teman, bahasa ini juga bisa keluar timbul pada faktor lingkungan juga, faktor lingkungan individu seseorang, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan bahas bahasa gaul terlebih dahulu teman-teman. Jadi bahasa gaul ini itu dipopulerkan oleh anak-anak ibu kota. Ya, misalkan contoh pada kata gamon atau gagal move on, kata baper atau bawa perasaan, dan lain-lain. Terus kita lanjut pada bahasa kedua, yaitu bahasa kaum minoritas atau bahasa kaum waria, seperti itu. Ya, misalkan contoh aku di bahasa waria itu bisa disebut Akika atau Eke gitu, dan banyak lagi lah. Dan yang terakhir itu ada bahasa alay. Bahasa alay itu contohnya dari kata gabungan, bisa dari gabungan kata huruf dan angka, bisa juga cuman dari kata-katanya doang. Nah, yang huruf dan angka itu bisa dibilang
Contohnya seperti A6 atau dibilang A6. A6 itu dipelesetin dari kata asik gitu. Terus yang contoh yang lain itu juga ada, gue harus bilang wow gitu, kayak gitu. Nah, pada hal ini tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu banyak mengalami perubahan karena 3 bahasa ini tadi. Nah, terus juga dalam hal ini sebenarnya kita itu tidak ada salahnya untuk kita menggunakan bahasa baru atau ketiga bahasa tadi. Cuman kita itu harus memakainya di situasi yang tepat gitu. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke buku yang kedua. Nah, buku ini berjudul Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Akademik. Nah, penulisnya sendiri itu Ubaidah MPD, Profesor Dr. Basuki Wibawa, Dr. R.A. Murtika Wirasti, MSI. Oke, di buku ini membahas soal sejarah Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu mulai berkembang dengan sejarah yang pastinya panjang dan juga dipengaruhi oleh budaya luar seperti budaya India, budaya Tiongkok, budaya Arab, dan budaya Eropa. Oke, dimulai dari bahasa Pahlawan dan Sanskerta, kemudian ke bahasa Arab, lalu ke bahasa Latin. Nah, bahasa-bahasa ini diperkenalkan kepada masyarakat lokal tentunya, dan kemudian mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia hingga saat ini. Nah, bahasa Indonesia ini teman-teman menjadi simbol persatuan, dan hingga saat ini bahasa ini resmi menjadi bahasa negara kita, negara Indonesia. Nah, sekarang teman-teman, bahasa Indonesia ini terus berkembang sejalan dengan perubahan sosial, politik, dan juga teknologi. Dan bahasa Indonesia ini sendiri teman-teman dapat dikatakan sebagai bahasa nasional, di mana bahasa Indonesia ini memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, identitas nasional, alat pemersatu dalam keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan bahasa, dan juga sebagai alat penghubung atau alat komunikasi antar masyarakat. Oke teman-teman, yang terakhir ada buku dengan judul Pesona Bahasa, Langkah Awal Memahami Linguistik. Penulisnya Kus Hartanti, Untung Yuwono, dan Multamia RMT Lauder. Oke, di buku ini teman-teman itu membahas tentang apa itu bahasa dan apa itu linguistik. Oke teman-teman, di buku ini tuh menjelaskan bahasa di dalam masyarakat itu dipergunakan dalam berbagai konteks dengan berbagai macam makna. Oke, di buku ini mempelajari tentang sistem dan struktur bahasa, yang dimana bahasa itu merupakan sebuah sistem tanda atau sistem bunyi agar orang-orang dapat bekerja dan berkomunikasi. Nah, di dalam buku ini teman-teman dikatakan bahwasanya bahasa itu bersifat produktif dan juga unik. Dan ada pula linguistik teman-teman. Linguistik itu apa? Jadi linguistik itu adalah ilmu yang terkait tentang bahasa teman-teman. Jadi linguistik ini sendiri itu bagi sebagian orang itu adalah ilmu yang untuk dipelajari untuk dirinya sendiri gitu. Tapi bagi sebagian orang yang lain, ilmu linguistik ini juga bisa sebagai ilmu dasar bagi ilmu-ilmu seperti kesusastraan, terus pengajaran bahasa, dan
ada juga untuk penerjemah dan lain sebagainya lah. Dan itu saja teman-teman yang tadi saya bahas. Yang pertama ada terkait rangkuman pembelajaran materi kedua bahasa Indonesia. Kemudian ada 3 rangkuman buku yang sudah saya baca. Dan terima kasih sudah mau mendengarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.